Oke, kita selanjutnya akan masuk contoh soal yang ketiga, yaitu ketika investasi ekuitas pada perusahaan investi, yang mana perusahaan ini juga memiliki investasi saham dengan fair value OC. Bentar. Kita baca soalnya dulu, yaitu 1 Januari 2020 PT Ananda membeli 35% PT Belinda. 35% PT Belinda dan diasumsikan memiliki pengaruh yang signifikan. Ya. Memiliki pengaruh yang signifikan, berarti kan metode ekuitas, benar ya, masuk. Kemudian membayar sejumlah cash yaitu 475 pada saat itu book value dan fair value-nya masing-masing yaitu 900 juta dan juga 1,1 miliar. Selisihnya 200.000 ini karena aset tetap tercatat terlalu rendah. Masa manfaat aset tetap itu adalah 10 tahun. Kemudian selama 2020 memperoleh keuntungan 80 juta dan membayar dividen 120 juta ini dividen. Kemudian memiliki fair value yang saham yang diklasifikasikan sebagai fair value OC yang memiliki kenaikan 20%. Nah, seperti yang awal tadi kita pertama menghitung excess value, yaitu dari biaya perolehannya 475 karena dia pure dari cash doang 475. Kemudian book value aset neto. Book value aset netonya tadi itu 900. Nah, 900 itu tetapi dia memiliki kepemilikan yaitu sebesar 35%. Jadi book value yang merupakan bagian PT Ananda itu cuma 315%. Selanjutnya excess atau selisih atau kelebihannya yaitu sebesar 160 juta. Nah, alokasi excess value-nya ini dia cuman karena kan tadi perbedaannya ini di state di soal itu dia cuman terjadi karena aset tetap yang dicatat terlalu rendah atau aset tetap under value. Under value aset tetapnya 35% kali 200 juta karena selisihnya 200 juta yaitu sebesar 70 juta. Nah, selisihnya ada kelebihan 160. Nah, 160 juta ini kita catat sebagai goodwill karena alokasinya cuma 70, padahal yang harus dialokasikan itu adalah eksesnya tadi 160, padahal yang harus kita yang bisa kita alokasikan itu cuma 70, berarti 90-nya ini diakui sebagai goodwill. Nah, kita buat jurnal pembelian saham yang pertama, yaitu cash investment in Belinda equity investment in Belinda pada cash sebesar 475 juta. Karena kontribusinya cuma berasal dari cash, maka cuma satu akun cash. Selanjutnya, jurnal ketika terjadi pembagian dividen 31 Januari 2020, yaitu cash pada equity investment sebesar 80 juta dikalikan dengan sebesar dividennya 120 juta kali 35%, 80 ini untung. Sebesar 42 juta gitu. Selanjutnya ini kok slide-nya dari bawah ya. Kemudian jurnal yang kedua adalah pengakuan bagian net income. Ketika tadi PT Belinda atau PT B ini membagikan net income, maka kita akan melakukan penjurnalan sesuai dengan porsinya, yaitu 35% kalikan dengan 80 juta. Akan menambah equity investment di debit dan kreditnya income from Belinda. Selanjutnya adalah jurnal amortisasi untuk aset tetap. Karena aset tetap tadi dicatat terlalu rendah atau under value, maka di sininya dia harus dikurangi. Equity investmentnya harus dikurangi. Kenapa dikurangi padahal dia under value? Karena 70 jutanya ini dia sudah masuk ke yang ini. Dia sudah masuk ke yang ini. Gitu. Makanya di sininya itu dia harus dikurangi supaya 0 dikeluarkan lagi. Tapi karena aset tetapnya memiliki masa 10 tahun, maka 70 jutanya ini dibagi 10, yaitu 7 juta per tahun gitu. Makanya dikurangi. Kemudian jurnal yang selanjutnya adalah jurnal untuk mencatat kenaikan dari FVOC PT Belinda. Nah, tadi PT Belinda itu kan dia mencatat adanya perbedaan 20 juta. Adanya perbedaan 20 juta PT Belinda. Nah, tapi 20 jutanya ini diakui oleh PT Belinda, di jurnal oleh PT Belinda. Di jurnal oleh PT Belinda, jurnalnya itu adalah ketika dia menggunakan FVOC maka unrealized gain or loss, UHGL gitu ya, unrealized holding gain loss, UHGL pada enggak.
karena dia untung maka equity investment gitu ya. Equity investment karena dia FEOC, equity investment pada UHGL. Susah ya. UHGL. Nah gini UHGL. Equity investment pada UHGL 20 juta. Nah, karena pada hakikatnya ini adalah entitas asosiasi, maka segala aktivitas yang menimbulkan keuntungan atau kerugian di PT Belinda atau perusahaan investi, dia akan berpengaruh di investor. Maka ketika PT Belinda dapat untung 20 ini, untung dari kenaikan ini 20, maka PT investor juga akan mencatat sebesar porsinya, yaitu 35% dari 35% dari 20 juta, yaitu 7 juta. Akunnya yaitu equity investment karena dia sama saja dapat untung gitu ya, equity investment, kemudian kreditnya adalah income from Belinda. Tapi income from Belinda ini karena asalnya dia bukan dari keuntungan operasional Belinda, tapi dari keuntungan yang masuk ke OC-nya Belinda, maka di sininya juga diakui sebagai income from Belinda OC gitu. Nah, ketika jurnal 3 ini disatukan, maka jurnalnya akan jadi seperti ini. Income from Belinda 28, yang ini tadi. Kemudian yang equity investment ini di kredit sama yang ini di debit sama-sama 7 juta maka 0. Kemudian kreditnya income from Belinda 21. Income from Belinda 21 itu berasal dari 28 dikurang 7 karena yang 7 ini berasal dari OG gitu. Ini kalau disatukan. Maka saldo akhir equity investment di PT Belinda itu adalah 475 sebesar perolehan awal, kemudian dikurangi 42 tambah 28. 42 dari apa? 42 ini dari pembagian dividen tadi yang ini. Itu. Kemudian dapat 28 lagi dari yang ini tadi. Dari dia memperoleh laba, kemudian memperoleh laba, bagian laba dari PT Belinda. Oke. Kemudian, nah ini tadi. Saldo akhir income from Belinda yaitu 21. Kemudian saldo akhir income from Belinda yang OC itu 7 juta. Gitu. Nah, selanjutnya masuk ke transaksi atau poin terakhir di RPS, yaitu transfer aset antara investor dan investi. Nah, pada transfer aset ini akan ada dua jenis transaksi, yaitu transaksi hulu atau downstream, dan juga transaksi hilir atau upstream. Nah, transaksi hulu atau downstream ini dia merupakan penjualan dari investor ke investi, yaitu investornya sebagai penjual. Tapi kalau upstream atau transaksi hilir itu investi yang bertindak sebagai penjual atau penjualan dari investi ke investor. Gitu. Kemudian bagaimana pengaruhnya? Maka yang pertama yaitu kita bahas transaksi downstream. Contohnya PT Alamanda merupakan investor yang memiliki 20% PT Burberry. Sepanjang 2020 PT Alamanda menjual inventory 200 juta kepada PT Burberry. Kemudian harga perolehannya ini atau COGS-nya adalah 140. Sampai tanggal 31 Desember, sepertiga barang ini belum terjual dan masih ada di gudang PT Burberry. Dan selanjutnya PT Burberry mengumumkan net income sebesar 1 miliar. Bagaimana jurnalnya? Jadi di poin kita kali ini kita tidak menjurnal bagaimana jurnal ketika ada penjualan itu, tapi poinnya itu adalah bagaimana penjualan itu mempengaruhi ke investor gitu ya. Posisi kita sebagai investornya ini sebagai PT Alamanda. Oke, jurnal yang pertama itu adalah jurnal pengakuan bagian net income. Karena tadi PTB itu atau Burberry dapat income 1 miliar, maka PT Alamanda akan mengakui bagiannya sebesar 20%. Yaitu 20% kali 1 miliar sebesar 200 juta equity pada income from Burberry. Selanjutnya, karena gini, pada waktu PT Alamanda ini menjurnal penjualan, dia menjual aset berupa inventory ke PT Burberry, maka jurnalnya itu adalah cash pada sales sebesar 200 dan jurnal yang kedua COGS pada inventory sebesar 140. Maka dari dua jurnal itu kita bisa hitung marginnya atau keuntungannya itu adalah 60 juta. Adalah 60 juta. Gini. 60 juta dari transaksi penjualan itu. Nah, tapi karena tadi balik ke pengertian awal bahwa entitas asosiasi itu saling mempengaruhi, maka ketika Burberry itu belum full menjual barangnya, sepertiga barangnya, maka dia tidak bisa mengakui 60% ini sebagai bagian
keuntungannya PT Alamanda. Dia tidak bisa mengakui 60% itu sebagai full keuntungan PT Alamanda. Makanya dia harus mengakui dulu mengurangi dengan keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu sebesar sepertiganya tadi, karena sepertiga belum terjual. Yaitu sepertiga kali 60 sebesar 20 juta. Gitu. Nah, jurnalnya income from Burberry pada equity investment in Burberry, karena keuntungannya belum kita bisa akui atau unrealized gitu. Selanjutnya, dalam transaksi hulu atau downstream, PT Alamanda dan Burberry terdapat laba antar perusahaan, yaitu 60. Sebesar tadi, harga jual dikurangi dengan COGS. Dari sejumlah laba tersebut, sebesar 40%-nya ini telah terrealisasi dengan terjualnya inventory ke PT Burberry ke pihak ketiga. Sementara sebesar 20 juta itu belum terrealisasi karena Burberry belum menjual. Makanya 20 jutanya ini harus dikurangi dulu gitu. Harus dikurangi dari yang sebelumnya. Makanya sepertiga kali 60 juta. Dengan demikian pendapatan investasi PT Alamanda adalah sebesar 180 juta gitu. Jadi gini, tadi kan PT Alamanda ini dia mengakui 200 juta ini dia mengakui include dalam 200 juta ini adalah 60 juta. 60 juta ini udah include ke 200 juta gitu ya. Udah include ke 200 juta. Tapi ternyata sampai di akhir periode ini PT Burberry sepertiganya belum terjual, makanya harus kita keluarkan 20 jutanya ini nggak boleh kita akui gitu. 20 jutanya ini nggak boleh kita akui. Makanya dikurangi. Tapi ketika nanti 20 jutanya ini berhasil terjual, maka kita jurnal equity investment pada income from Burberry sebesar 20 juta. Untuk jurnal ini untuk disandingkan mengenalkan jurnal yang ini. Gitu. Yang ini belum terjual, yang ini sudah terjual. Itu kalau downstream, yaitu investor sebagai penjual dan investi sebagai pembeli. Tapi kalau upstream, kebalikannya investor yang membeli dari B atau Alamanda membeli dari Burberry, maka jurnalnya akan berbeda. Contohnya, PT Alamanda merupakan investor 20% PT Burberry. Sepanjang 2020, Burberry menjual inventory senilai 200 juta. Cost-nya masih sama 140. Kemudian sepertiga barangnya belum terjual oleh PT Alamanda. Maka jurnalnya adalah bagaimana? Net income-nya 1 miliar. Nah, jurnal pengakuan bagian net income PT Alamanda mengakui bagian net income dari Burberry itu sebesar 200 juta, sama seperti perhitungannya tadi, yaitu 20% kalikan dengan 1 miliar. Kalikan dengan 1 miliar yang ini. Gitu. Selanjutnya, jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mengakui adanya keuntungan yang belum terrealisasi. Keuntungan yang belum terrealisasi tadi kan sebesar sepertiga. Makanya sepertiga kalikan 60 juta kalikan 20%. Kenapa yang ini dikali persentase, yang ini enggak? Karena yang ini tadi itu kan PT Burberry yang menjual. Jadi keuntungan 60 juta itu, keuntungan 60 juta dari margin 200 juta dan 140 ini cost-nya, ada margin 60 itu pihak Burberry yang mengakui itu keuntungannya Burberry. Tapi karena si Alamanda ini investor di sana, maka Alamanda dapat dapat 20% dari 60 juta, yaitu dapat 12 juta. Gitu kan. Nah, dari 60 juta yang diakui Burberry, 12 jutanya ini milik Alamanda. Gitu. Nah, pada saat di sini itu udah include 12 juta. 12 juta udah include di sini. Makanya di sini harus dikurangi. Padahal yang kita bisa akui cuma 8 loh. Kenapa kok dicatat 12 di 200 ini? Kenapa include 12? Maka harus kita keluarkan. Jurnalnya income from Burberry pada equity investment 4 juta. Yaitu sepertiga kali 60 kali 20%. Itu persentasenya. Jurnal ketika dijual masih sama, yaitu equity investment pada income from Burberry sebesar 4 juta. Yang berbeda cuman yang di sini dikalikan persentase, yang di sini enggak. Karena
Kalau downstream, keuntungan 60 juta itu berada di pihaknya Alamanda, karena Alamanda yang menjual, maka dia yang untung. Tapi kalau upstream, keuntungan 60 juta itu dia pihak Burberry, makanya Alamanda itu yang berhak cuma 20% dari 60 juta, atau 12 juta. Kayak gitu. Jadi perbedaannya gitu ya, yang downstream nggak usah dikali persentase, yang upstream dikalikan dengan persentase gitu. Jadi itulah apa namanya, ketika entitas asosiasi, jadi aktivitasnya itu saling mempengaruhi gitu, saling berhubungan. Nah mungkin itu aja yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau mungkin ketidakjelasan atau ada gangguan-gangguan suara gitu ya. Kalau teman-teman mau mendiskusikan lebih lanjut, bisa hubungi saya aja gitu ya, bebas mau dihubungi kapan aja gitu. Terus kalau misalkan teman-teman ngerasa ada penjelasan saya yang mungkin berbeda dengan dosennya, atau mungkin salah dengan penjelasan saya, teman-teman bisa klarifikasi lebih lanjut ke dosen masing-masing yang bersangkutan. Karena bagaimanapun yang menilai adalah dosen yang menilai ujian kita. Nah, seperti misalkan tadi jurnal yang ini ya, jurnal yang ini tadi itu kan ada perbedaan nih, gain on burden-nya ada perbedaan di awal atau di akhir gitu. Nah, itu tergantung dosen teman-teman juga gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Semoga sukses terus di tingkat akhir. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.